Raksasa barang mewah LVMH harus menghadapi tahun yang menantang setelah membukukan penurunan laba bersih ke angka 10,9 miliar euro. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh beban pajak tinggi yang dikenakan pemerintah Prancis pada perusahaan-perusahaan besar. Pemirsa, grup barang mewah terbesar dunia LVMH mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 13% sepanjang tahun 2025 menjadi 10,9 miliar euro atau sekitar 220 triliun rupiah. Ya, penurunan performa indeks Louis Vuitton ini dipicu oleh kebijakan pajak tinggi di Prancis serta lemahnya sentimen konsumen global akibat ketidakpastian geopolitik. Raksasa barang mewah LVMH harus menghadapi tahun yang menantang setelah membukukan penurunan laba bersih ke angka 10,9 miliar euro. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh beban pajak tinggi yang dikenakan pemerintah Prancis pada perusahaan-perusahaan besar. Selain faktor pajak, total penjualan perusahaan juga merosot 5% menjadi 80,8 miliar euro seiring meningkatnya tarif perdagangan dan ketidakpastian geopolitik yang memukul daya beli konsumen kelas atas. Berdasarkan laporan pendapatan, divisi anggur dan minuman keras atau wines and spirit mengalami tekanan paling berat dengan penurunan penjualan mencapai 9%. Sementara itu, divisi fashion dan barang kulit yang menyumbang hampir setengah dari total pendapatan grup juga terkoreksi sebesar 8%. Pelemahan ini juga terlihat pada kuartal keempat 2025, di mana pendapatan menyusut 5,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski kondisi makroekonomi dan geopolitik global masih diselimuti ketidakpastian, manajemen LVMH menyatakan tetap yakin menghadapi tahun 2026. Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat portofolio merek ikonik mereka seperti Dior, Mood & Candle, hingga Tiffany guna menjaga momentum pemulihan dan kepercayaan pasar di tengah dinamika ekonomi dunia yang volatil. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, penjualan mobil listrik di Eropa tercatat lebih tinggi dari penjualan mobil berbahan bakar minyak pada Desember tahun lalu. Ya, para raksasa otomotif Eropa pun merespon peningkatan tersebut dengan meluncurkan sejumlah model baru mobil listrik. Untuk pertama kalinya, penjualan mobil listrik murni melampaui penjualan mobil berbahan bakar minyak di kawasan Uni Eropa. Data Asosiasi Produsen Mobil Eropa menunjukkan pada Desember 2025, kendaraan listrik berbasis baterai mencatat pangsa pasar 22,6%, atau sedikit lebih tinggi dari pangsa pasar mobil bensin yang berada di angka 22,5%. Capaian tersebut menandai tonggak penting dalam transisi industri otomotif Eropa menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Meski demikian, mobil hybrid masih menjadi pilihan utama konsumen dengan pangsa pasar terbesar, yakni mencapai 44% dari total pembelian kendaraan baru. Di pasar Eropa yang lebih luas, yakni meliputi Uni Eropa, Inggris, dan Norwegia, penjualan mobil mencatat pertumbuhan secara tahunan selama 6 bulan berturut-turut. Sementara persaingan juga kian ketat, terutama dengan masuknya merek-merek asal China seperti BYD dan Geely yang agresif menawarkan kendaraan listrik dengan harga kompetitif. Sementara itu, produsen otomotif raksasa Eropa seperti Volkswagen dan BMW juga terus merespon situasi tersebut dengan meluncurkan berbagai model kendaraan listrik baru. Uni Eropa sendiri pada Desember lalu mengumumkan rencana untuk melonggarkan kebijakan yang sebelumnya mengarah pelarangan efektif mobil bermesin pembakaran internal pada 2035 mendatang. Berbagi sumber IDX Channel. SpaceX mulai mematangkan rencana melantai di bursa dengan target penawaran umum perdana pada Juni 2026. IPO ini diproyeksi menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan target penghimpunan dana puluhan atau 50 miliar dolar Amerika. SpaceX mulai mematangkan rencana melantai di bursa. Elon Musk mengusulkan agar penawaran umum perdana atau IPO SpaceX dilakukan pada Juni 2026. Rencana ini disebut berpotensi menjadi IPO terbesar dalam sejarah pasar modal global. Melansir The Financial Times pada Rabu 28 Januari 2026, SpaceX dikabarkan menargetkan penghimpunan dana hingga 50 miliar dolar Amerika. Dengan valuasi perusahaan antariksa tersebut diperkirakan mencapai 1,5 triliun dolar Amerika. Nilai IPO SpaceX tersebut akan jauh melampaui IPO Saudi Aramco pada 2019. Saat itu Aramco mengumpulkan dana sekitar 29 miliar dolar Amerika yang selama ini menjadi rekor terbesar dalam sejarah.
Sejumlah sumber menyebut pemilihan Juni 2026 dinilai memiliki makna simbolik bagi Elon Musk. Bulan tersebut bertepatan dengan peristiwa langka kesejajaran planet sekaligus bulan kelahiran Musk. Namun sebagian bankir dan investor menilai target Juni 2026 terlalu mepet. SpaceX masih perlu mengajukan formulir S1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat serta menyiapkan roadshow global untuk pemasaran saham. Para sumber menegaskan keberhasilan IPO juga akan sangat bergantung pada kondisi dan sentimen pasar. Ketidakpastian dinilai meningkat di tengah ancaman kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta upaya memengaruhi arah kebijakan suku bunga Federal Reserve. Meski target dana dan valuasi telah muncul, seluruh angka tersebut masih bersifat sementara. Sumber menyebut rencana IPO SpaceX masih dapat berubah seiring perkembangan pasar dan kesiapan perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Pinterest bersiap melakukan pemangkasan karyawan besar-besaran dengan menargetkan 15% tenaga kerja global. Langkah ini dilakukan untuk menekan biaya operasional, mengurangi kebutuhan ruang kantor, serta mengalihkan sumber daya ke pengembangan produk dan kemampuan berbasis kecerdasan buatan. Platform media sosial Pinterest berencana memberhentikan sekitar 15% dari total karyawannya. Berdasarkan data terakhir, perusahaan memiliki 4.666 karyawan tetap pada akhir 2024, sehingga sekitar 700 pekerja diperkirakan terdampak PHK. Melansir TechCrunch pada 28 Januari 2026, PHK massal ini dilakukan untuk mengurangi kebutuhan ruang di kantor. Dana yang dihemat akan dialihkan untuk mendukung strategi pengembangan kecerdasan buatan perusahaan. Dalam dokumen pengajuan, Pinterest menyatakan akan mengalokasikan kembali sumber daya ke peran dan tim yang berfokus pada AI. Langkah ini ditujukan untuk mendorong adopsi, implementasi, serta prioritas produk dan kemampuan yang didukung teknologi AI. Perusahaan memperkirakan seluruh proses PHK akan selesai pada akhir September 2026. Pinterest tidak merinci tahapan PHK, namun menegaskan penyesuaian organisasi akan berlangsung bertahap. Sebelumnya, Pinterest telah meluncurkan Pinterest Assistant, asisten AI interaktif untuk saran dan rekomendasi belanja. Dalam paparan kinerja terakhir, CEO Pinterest Bill Ready juga menekankan potensi model AI sumber terbuka untuk membantu perusahaan menekan biaya operasional. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah India resmi memangkas tarif impor mobil mewah asal Eropa dari 110% menjadi 30%. Ya, kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang terbaru dengan Uni Eropa guna membuka pasar otomotif India yang selama ini dikenal sangat protektif. India yang merupakan pasar mobil terbesar ketiga dunia mulai melonggarkan biaya masuk bagi produsen otomotif kelas atas asal Eropa. Melalui perjanjian dagang terbaru, tarif impor yang sebelumnya mencapai 110% kini dipangkas menjadi 30 hingga 35% untuk mobil bermesin konvensional. Sebagai tahap awal, New Delhi menyetujui kuota impor sebanyak 100.000 unit per tahun yang terbagi dalam 3 kategori harga, mulai dari 15.000 hingga di atas 50.000 euro. Langkah ini menjadi angin segar bagi produsen seperti BMW, Mercedes-Benz, hingga grup Volkswagen untuk menghadirkan lebih banyak model ke pasar India. Meski saat ini segmen mobil mewah masih menyumbang kurang dari 1% dari total penjualan kendaraan nasional, tren pertumbuhan masyarakat kelas menengah ke atas di India diprediksi akan terus menggerek permintaan produk premium di masa depan. Selain mobil konvensional, kesepakatan ini juga mencakup penurunan tarif impor kendaraan listrik atau EV asal Eropa menjadi 30 hingga 35%. Namun, kebijakan khusus EV ini baru akan berlaku 5 tahun setelah perjanjian diterapkan dengan kuota terbatas guna melindungi produsen domestik seperti Tata Motors dan Mahindra. Secara bertahap, tarif tersebut akan terus diturunkan hingga menyentuh angka 10% dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel.